Steve mencoba membuka pembicaraan dengan mengatakan mereka tak membawa uang banyak. Dan pria itu balas berkata, "Saya tidak perlu uang atau barang. Saya perlu yang lain. Kamu pasti sudah tahu keinginan saya." Halo guys, welcome back with Haris Channel. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata, yaitu Gunung Tamalpais di daerah San Francisco dan dijuluki si Putri Tidur yang meminta 9 nyawa. Pada tanggal 19 Agustus 1979, telepon di kantor polisi wilayah Marin County, San Francisco berdering. Yang menelpon adalah John Kent. Dengan suara yang terbata-bata, ia berkata, "Eda, istri saya belum pulang. Ia berangkat tadi pagi mendaki gunung dan berjanji akan pulang sebelum senja. Tetapi sampai larut malam ini ia belum kembali." Eda Kent bukanlah pendaki pemula. Ia sudah ikut dengan tim pendaki gunung Tamalpais sejak 5 tahun lalu. Ia pun pernah dinyatakan hilang. Perempuan 44 tahun itu memang pecinta alam. Naik pagi turun untuk menghilangkan kepenatan sehabis bekerja bukanlah hal yang luar biasa. Itu adalah kegiatan rutin setiap akhir minggunya. Ia merupakan penduduk Mill Valley yang jaraknya hanya 2 km dari San Francisco dan bekerja di sebuah bank. Sementara sang suami, yaitu John Kent, bekerja sebagai sales peralatan olahraga. Mill Valley sendiri adalah sebuah kota yang kecil dan nyaman dan tenang. Kota yang ini termasuk dalam wilayah Marin County. Sedikit perjalanan saja, sekitar 2 mil jauhnya, orang akan sampai di kaki gunung Tamalpais. Gunung tinggi yang dijuluki The Sleeping Lady atau si Putri Tidur. Rich Catton, petugas jaga di kantor polisi, pergi untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan oleh John. Mobil Eda, sebuah VW kodok, terlihat di lapangan parkir di Mountain Home Inn. Sementara anjing pelacak tidak dapat menemukan Eda karena hari itu sangat gelap. Keesokan paginya setelah matahari bersinar, para petugas kembali mencari dengan dibantu anjing pelacak. Dan pada akhirnya Eda pun ditemukan. Namun dia sudah tak bernyawa. Posisi tubuhnya menelungkup ke tanah. Ia seolah-olah tengah memohon kepada seseorang sebelum peluru dari senjata itu ditembakkan untuk menghabisi jiwanya. Semua perlengkapan hikingnya tercecer di tempat lain, jauh dari tubuhnya yang ditemukan tanpa busana. Ini pembunuhan kali pertama di tempat setentram Mill Valley. Kota kecil itu pun gempar. Dari keterangan para pendaki, didapat informasi tentang seorang pemuda bergaya aneh dengan rambut pirang. Aparat penegak hukum pun lalu membuat sketsa pemuda yang dicurigai tersebut. Selain pemuda itu, polisi juga mencurigai John Kent, yaitu suami dari korban. Polisi sempat mengawasi John selama beberapa lama. Namun, kecurigaan itu pun akhirnya gugur setelah muncul alibi John yang kuat. Pada hari Eda dibunuh, ia sedang sakit dan hanya diam di rumah, sementara kehidupan John pun bersih dari penyelewengan. Begitupun Eda. Kasus pembunuhan Eda Kent yang penuh misteri itu belum tuntas. Namun, polisi mendapat laporan tentang ditusuknya Mary Frances Bennett yang sedang jogging pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 1979. Tubuhnya yang penuh dengan luka tikaman ditemukan di sekitar San Francisco. Dua pembunuhan tersebut yang kebetulan korbannya adalah wanita, buat orang-orang di sekitar San Francisco ketakutan. Mill Valley pun menjadi sepi dari para pendaki. Dan pada tanggal 8 Maret 1980, seseorang yang bernama Barbara mulai mendaki Gunung Putri Tidur. Ia pun sempat berkenalan dengan Pat dan Peter. Mereka pun bertiga naik bersama. Sampai di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat. Lalu Pat dan Peter meneruskan pendakian kembali. Dan sementara Barbara masih ingin duduk di bawah kerindangan pohon. Saat itu sekitar pukul 5:30 sore, Christy, seorang pendaki lainnya, berjalan mendekati tempat Barbara. Cahaya matahari yang samar-samar
lewat celah-celah pepohonan yang tinggi membentuk bayangan tubuh Barbara seperti menari. Rambut wanita cantik itu pun seperti berayun. Christie melihat seorang pria di dekat Barbara, tetapi begitu ia semakin mendekat, pria itu lalu berkali-kali menikam Barbara. Sementara tangan Barbara berusaha menahan serangan pria itu. Christie lalu berteriak meminta pertolongan. "Tolong! Tolong!" Mendengar teriakan itu, pria itu pun berlari meninggalkan Barbara. Lalu Christie turun untuk mencari pertolongan. Singkat cerita, jalur pendakian gunung dipenuhi oleh polisi dan dokter. Tetapi nyawa Barbara sudah tak tertolong lagi. Bagian dada dan lehernya memperlihatkan bekas tikaman berkali-kali. Sebuah kacamata ditemukan di samping tubuh Barbara. Senjata yang dipakai menikamnya diperkirakan sebuah pisau yang panjangnya 10 inci dengan lebar 1 inci. Pisau yang mematikan itu pun ditemukan pada tanggal 11 Maret 1980 oleh 2 orang anak sekolah menengah di Mount Davis, jalur hiking paling rendah di sekitar gunung itu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Christie, jadilah sebuah sketsa, yaitu seseorang dengan ciri-ciri berusia antara 25 sampai 40 tahun dengan tinggi 5 kaki dengan berat 77 kg dan kelihatan ramping berwajah bersih serta berambut hitam bergaya modern dengan sisiran ke belakang. Hidungnya pun bengkok, mengenakan celana warna gelap dengan jaket kotak-kotak berwarna gelap. Sementara polisi Mill Valley yang masih direpotkan dengan kasus kematian 3 orang wanita ini, dan di West Point Inn, area yang menjadi masuk Gunung Putri Tidur, telah ditemukan kembali seorang mayat yang bernama Anne Elderson, berumur 26 tahun. Gadis cantik berambut pirang ini dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 13 Oktober 1980. Anne Elderson mati dengan luka tembakan di kepala dengan posisi berlutut seperti posisi Eda Kane. Pakaiannya seperti habis dibuka dan pada celana dalamnya ditemukan bercak sperma. Dari laboratorium kriminal di Santa Rosa menemukan hasil semua temuan di tubuh korban. Sperma yang melekat di pakaian dalam Anne dideteksi tipe sperma si pembunuh adalah tipe A. Sementara senjata yang digunakan adalah senjata kaliber 38. Kematian Anne akibat tembakan dari belakang pada kepalanya. Polisi mengamati kematian wanita-wanita itu selalu terjadi pada hari libur. Eda Kane pada hari Minggu, Mary Frances hari Minggu, dan Barbara pada hari Sabtu, sementara Anne pada hari libur nasional. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa si pembunuh adalah seorang pekerja. Ia melakukan aksinya pada saat hari libur. Selain itu, posisi para korban selalu berlutut, seolah-olah si pelaku memaksa korban untuk melakukan ritual tertentu. Tapi, tidak berselang lama, masuk kembali laporan dari June Berry ke kepolisian. Ia menyatakan selama beberapa hari ia tak mendapatkan telepon dari Helen. Ia ingin polisi mengecek keadaan nenek tua yang berusia 75 tahun itu. Pada tanggal 16 Oktober pukul 9 malam, polisi mendatangi rumah Helen. Mobil Helen ada di garasi, sementara ruangan terlihat gelap gulita. Polisi lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Dengan lampu senter, mereka memeriksa isi rumah. Ketika masuk ke ruang dapur, tercium bau makanan basi dengan setumpuk piring kotor. Ketika hendak masuk ke sebuah kamar, pintu kamar sulit dibuka. Setelah didobrak paksa, terlihatlah sesosok tubuh lelaki terkapar di lantai dengan 5 luka tembakan. Polisi memperkirakan paling tidak ia sudah menjadi mayat 12 jam yang lalu. Lalu polisi dengan mengendap-endap membuka kamar yang lain, dan di atas ranjang terbaring tubuh rentak seorang perempuan tua yang bermuka pucat. Ia tampaknya ditembak selagi tidur. Namun, di atas selimutnya ada secari kertas yang berbunyi, "Hei otak udang, kalau kamu sedang membaca surat ini, kamu sudah terlambat. Tangkaplah saya lewat surat kabar atau majalah. Hahaha."
Dan yang tinggal di rumah itu adalah Helen McDermott, 75 tahun, dengan 2 orang anaknya, Edwin 44 tahun dan Mark 34 tahun. Jasad yang ditemukan adalah jasad Helen dan Edwin. Lalu, kemanakah Mark? Rumah itu nampaknya sudah ditinggalkan selama beberapa hari. Polisi pun melacak keberadaan Mark. Mark merupakan pegawai sebuah di restoran sekitar Mill Valley. Menurut Larry, asisten manajer restoran, Mark meminta dibayar pekerjaannya terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 1980. Dia meminta $100 US. Katanya, ia akan pergi keluar kota. Hal itu melanggar aturan perusahaan dan ia hanya diberi $50 US. Selain itu, polisi juga mendapatkan informasi dari para tetangga bahwa mereka mendengar bunyi tembakan pada Senin tengah malam, tanggal 13 Oktober 1980, yaitu hari yang sama saat Anna Alderson hilang. Dan pada hari itu, Mark pulang dari restoran pukul 1:45 dini hari. Dari pemeriksaan kedua mayat, didapat data bahwa mereka dibunuh dengan senjata semi-otomatis kaliber 22 dan ditembak dari jarak dekat. Catatan polisi memuat nama Mark yang masuk penjara pada tahun 1961. Dan pada saat ia berusia 15 tahun karena mengancam 2 pemuda dengan menggunakan senjata tajam. Dan di dalam penjara ternyata ia diperkosa oleh narapidana lain sehingga merasa trauma. Marlon, teman lamanya, berpendapat Mark sebenarnya orang yang baik. Namun, rasa marahnya sudah tak terkendali ketika 2 orang temannya menghina dirinya. Selain itu, sejak usia 7 tahun, Mark diketahui menderita kelainan pada otaknya. Sejak ia masuk penjara, mentalnya amat terganggu. Ia pernah mencoba bunuh diri saat keluar dari penjara pada usia 19 tahun. Dan ia juga keluar masuk rumah sakit perawatan jiwa. Bicara soal perawatan jiwa, ternyata 2 anak lelaki keluarga McDermott sejak tahun 1959 bergantian keluar masuk rumah sakit jiwa. Mark dirawat sampai 6 kali. Dan pada tahun 1970, lalu Edwin dan Mark pernah masuk rumah sakit secara bersamaan. Edwin didiagnosis menderita kronis, bahkan kemudian menjadi gila. Helen sering menengok mereka berdua di tempat perawatan. Namun, menurut para psikiater dan para pekerja sosial di rumah sakit itu, Helen selalu memberi perhatian terhadap Edwin. Helen dan kedua anaknya terus hidup serumah. Setelah suaminya meninggal pada tahun 1966, rumah mereka yang kecil hanya mempunyai 2 buah kamar. Satu untuk Helen dan 1 kamar yang lain untuk Edwin dan Mark. Dari teman-teman di tempat Mark bekerja diperoleh sebuah keterangan. Mark amat membenci kakaknya, yaitu Edwin. Ia merasa ibunya terlalu melindungi saudaranya itu, dan ia pun merasa terganggu oleh penyakit si Edwin. Ketika Mark disarankan untuk pindah rumah sakit oleh teman-temannya, ia merasa tak sanggup berpisah dengan keluarganya. Maka dari itu, apabila merasa amat tertekan akibat situasi keluarganya, ia jadi tak ramah terhadap teman kerjanya. Bahkan, ia suka minum-minum sampai mabuk dan sering tak sadarkan diri. Sejak Edwin dinyatakan sakit pada tahun 1968 sampai 1969, mulailah ada catatan kejahatan kecil yang sering dilakukan Mark, mulai dari pencurian mobil, uang, dan senjata. Pengejaran terhadap Mark pun dimulai. Konon, sebelum pergi pada tanggal 15 Oktober 1980, ia mampir ke apotek dekat Mill Valley dan berkata bahwa ia akan pindah ke Montana. Selama 3 tahun belakangan ini, Mark sering berkomunikasi dengan Guy dari San Francisco. Dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 1980, ia merasa dituduh sebagai pembunuh berantai. Ia membantah melakukan pembunuhan terhadap 4 orang wanita di sekitar Gunung Putri Tidur. Ia memang sedang buron dan tak segan-segan membunuh orang jika langkahnya terhadang. Namun, ia menyangkal melakukan pembunuhan terhadap 4 wanita tersebut. Mark pun diketahui mempunyai sebuah pistol kaliber 22 dan 38. Surat-suratnya berdatangan dan ia tetap menyangkal sebagai pembunuh berantai.
Suratnya yang tertanggal 20 Oktober 1980 kepada polisi menjelaskan bahwa ia tidak terima dituduh sebagai pembunuh berantai. Ia pun tidak akan pernah mau masuk ke penjara. Lalu polisi meminta Mark untuk meneleponnya. Pada sore hari masuk telepon ke kantor polisi. Seseorang mengatakan Mark akan ada di Civic Center, San Rafael, dan akan membunuh atau bunuh diri. Namun, penelepon itu tidak memberitahukan namanya. Polisi pun langsung ke sana dan menangkap seorang pemuda. Namun, setelah diinterogasi, pemuda itu dilepaskan karena ternyata bukan Mark McDermott. Dan pada tanggal 24 Oktober 1980, polisi membuat tulisan di surat kabar yang menyatakan jika Mark menyerahkan diri, ia akan diperlakukan dengan baik. Dan akhirnya mendapat tanggapan dari Mark. Mark pun lalu menelepon polisi. Lalu ia berkata, "Saya akan menyerahkan diri setelah semua urusannya beres dan saya meminta waktu." Lalu, pada tanggal 27 Oktober 1980, Mark menelepon polisi kembali. Ia bercerita tentang senjata yang dimilikinya, yaitu sebuah pistol kaliber 22 dan 38. Ia sekali lagi membantah menembak 4 wanita tersebut, tetapi mengakui membunuh Edwin dan ibunya, Helen. Sedangkan peluru yang tinggal sedikit di pistolnya dihabiskan untuk membunuh kucingnya. Ia mau menyerahkan diri apabila tuduhan sebagai pembunuh berantai dan pemerkosa dicabut. Polisi berjanji untuk tidak menghubung-hubungkan Mark dengan kematian 4 wanita tersebut. Maka pada tanggal 27 Oktober 1980, Mark akhirnya menyerahkan diri. Sesuai dengan janji polisi, polisi lalu membuat pernyataan di depan pers bahwa polisi belum dapat membuktikan hubungan Mark dengan pembunuhan 4 wanita tersebut. Polisi masih mencari bukti-bukti lain meskipun Mark tetap masuk penjara. Dan masyarakat yang yakin pembunuh berantai dan pemerkosa sudah tertangkap merasa lega meskipun Mark tidak langsung dikaitkan dengan pembunuhan sadis itu. Tetapi belum genap sebulan Mark ditahan, ada 2 gadis dikabarkan hilang ketika tengah melakukan pendakian ke Gunung Putri Tidur. Dan pada tanggal 28 November 1980, Diane dan Shauna dilaporkan hilang oleh teman-temannya. Padahal sebelumnya mereka bersama-sama mendaki gunung dan saling berlomba untuk sampai di puncak. Tetapi begitu teman-teman mereka sampai di puncak, Diane dan Shauna tak kunjung datang. Setelah ditunggu sampai sore di bawah kaki gunung, pun tak ada kabar. Pencarian dilakukan selama 2 hari. Seluruh polisi hutan dimintai bantuan. Reno, salah seorang polisi hutan, akhirnya melihat sesuatu berwarna putih mencuat dari seluk belukar. Setelah didekati, ternyata itu adalah sosok mayat. Mereka sulit dikenali karena telah membusuk. Yang tersisa adalah blus dan celana jeans mereka. Ternyata dalam pencarian, Diane dan Shauna tak sengaja ditemukan kembali sepasang mayat. Ternyata mereka adalah Rick Stover dan tunangannya, Cindy Moreland. 2 saksi mata melihat mereka terakhir di toko buku pada tanggal 11 Oktober 1980. Autopsi yang dilakukan oleh kepolisian menerangkan bahwa keempatnya tewas ditembak. Diane ditembak dengan 1 kali tembakan setelah mati, namun kematiannya akibat ada luka jerat di lehernya. Sementara Shauna mati akibat ditembak dengan 3 peluru. Lalu Rick dan Cindy mati dengan tembakan 1 peluru di kepala. Para dokter dan polisi yakin bahwa peluru yang ditembakkan ke Diane dan Shauna sama dengan peluru yang ditembakkan ke Rick dan Cindy. Senjata yang digunakan itu adalah kaliber 38. Pada mayat Diane ditemukan sperma pelaku, sementara pada Shauna ditemukan sperma di vagina dan anusnya. Dan pada Cindy juga ditemukan sedikit sperma di pakaian dalamnya. Rumus sperma itu sama dengan seperti yang ditemukan pada Anu. Ditemukan 4 mayat sekaligus tertulah membuat para pihak berwajib turun tangan semua. Semua aparat bersatu untuk memecahkan persoalan ini sampai ke FBI. Psikolog yang berpengalaman pun ikut serta
meneliti kasus pembunuhan yang dimulai sejak Maret 1980. Psikolog begitu shock akan kebrutalan si pembunuh. Berdasarkan pengamatan, si pembunuh mempunyai masalah dengan wanita. Buktinya, korbannya selalu wanita dan sebelum dibunuh, mereka selalu menjalani ritual seolah-olah si korban memohon agar si pembunuh membiarkan mereka hidup. Psikolog memperingatkan kepada polisi akan aksi pembunuh yang pasti akan muncul kembali. Korbannya itu selalu dipilih dan sudah lama diamati. Tampaknya pelaku mempunyai kelainan jiwa. Atas dasar itu disebarluaskan peringatan untuk tidak mendaki gunung sendirian, terutama bagi kaum wanita. Jangan pernah memisahkan diri dari rombongan. Kantor polisi pun membuka ruangan khusus untuk menampung informasi dari masyarakat yang melihat seseorang yang mencurigakan di sekitar tanggal-tanggal pembunuhan. Banyak informasi yang masuk, namun kebanyakan membingungkan. Salah satu dari informasi mengatakan, seorang pria selalu berada di sekitar tempat kejadian. Ia berkacamata, bertopi baseball, memakai jeans, dan ransel biru. Polisi pun sampai berani mengadakan sayembara uang imbalan sebesar $37.000 US bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang si pembunuh berantai. Pihak kepolisian sangat geram. Bagaimana mungkin tempat berlibur yang tenang bisa dijadikan tempat pembantaian? Padahal Gunung Putri Tidur itu sudah lama menjadi tempat rekreasi. Selain itu, masyarakat pun resah. Mereka saling berdiskusi bagaimana mengatasi si pembunuh berantai ini. Bahkan sampai diadakan kursus bela diri. Orang-orang yang tadinya tidak suka kekerasan, kini tiba-tiba membawa senjata kemanapun mereka pergi. Dan hal yang tidak paling mengenakan juga adalah kenyataan bahwa orang-orang saling mencurigai satu sama lain. Berbagai cara pun ditempuh untuk menjerat si pembunuh berantai. Salah satunya dengan memuat imbalan di media massa agar si pembunuh menyerahkan diri dan membuka kontak telepon. Dan yang menarik perhatian adalah ada dua telepon yang masuk pada tanggal 4 Desember 1980. Keduanya berasal dari suara yang sama, suara seorang pria yang matang, tapi tampaknya dia seorang yang manja. Dia menyatakan adalah si pembunuh. Ia tahu banyak tentang pembunuhan itu, dan ia mengaku sebagai orang buruan yang dikejar-kejar untuk disuruh melakukan pembunuhan. Ia pun berkata, Suara itu selalu menghantui saya. Saya selalu bermimpi tentang korban-korban pembunuhan, dan saya selalu tak bisa tidur. Saya meminta bantuan untuk menghentikan perbuatan saya. Namun, sayangnya telepon itu pun terputus. Misteri terus menyelimuti pembunuhan demi pembunuhan. Namun, sebuah peristiwa terjadi di hutan Santa Cruz pada tanggal 30 Maret 1981. Ellen dan tunangannya Steve pergi ke Santa Cruz untuk berlibur. Mereka berangkat tanggal 29 dan bermalam di sana. Lalu pada tanggal 30 Maret 1981, pasangan itu berjalan-jalan sambil membuka peta. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Putri Tidur. Ellen yang suka hiking merasa jalur mereka pilih tidak terlalu berat. Ketika pasangan itu tengah menikmati pemandangan, ada seorang pendaki tampak turun dari atas menuju tempat mereka. Pria itu pun semakin mendekat, sementara pasangan ini sudah berniat untuk pulang. Mereka pun akhirnya berpapasan. Tiba-tiba, pria itu meraih jaketnya dan mengeluarkan senjata, lalu mengancam pria itu berkata, Ikuti saya. tanpa bisa berbuat apa-apa, keduanya mengikuti kemauan pria itu. Steve mencoba membuka pembicaraan dengan mengatakan mereka tak membawa uang banyak. Dan pria itu balas berkata, Saya tidak perlu uang atau barang. Saya perlu yang lain. Kamu pasti sudah tahu keinginan saya. Ellen pun panik. Dia lalu segera berbisik kepada Steve. Ia pun berkata, Jangan percaya kata-katanya. Ia pasti akan membunuh kita. namun Steve mencoba mengulur waktu dan mencoba mengingat-ingat si wajah pelaku. Matanya besar
aliasnya melengkung, kulitnya putih, rambutnya hitam, agak berombak ke belakang. Lubang hidungnya pun lebar, bicaranya pendek-pendek dan agak gagap. Lalu, Steve disuruh membelakangi dirinya. Begitu Steve berbalik, ia mendengar suara Steve dipukul di bagian belakang lehernya. Semuanya pun gelap. Namun samar-samar, ia masih mendengar langkah-langkah menjauh. Steve lalu perlahan-lahan mencoba bangun dan mencari suara langkah itu. Dari kejauhan terlihat pria itu berjalan turun. Steve merasa kepalanya sakit, tetapi ia ingat dengan Ellen. Ellen menelungkup di sebelahnya. Ketika ia berusaha membangunkannya, darah pun mengalir dari kepalanya. Steve pun berteriak. Ah, Ellen! Rasa sakit dan panik, takut si pembunuh itu kembali lagi, membuat Steve menyeret tubuhnya untuk bangun. Ia mencoba mencari jalan turun, dan di tengah jalan, ia berpapasan dengan dua orang pendaki, Lee dan Ken. Steve meminta pertolongan. Tolong! Saya diserang orang. Ellen, kekasih saya, ditembak. Hati-hati, si pembunuh masih di sekitar sini. Ia pun tak sadar bahwa darah mengalir terus dari lehernya. Lalu Lee dan anaknya turun mencari bantuan. Steve yang ditinggal sendirian berusaha turun lagi. Ia pun bertemu dengan 3 pendaki lainnya, Reardon, Morse, dan Maureen. Steve langsung ditolong, lalu dibaringkan di atas meja perkemahan. Beruntung, Maureen adalah seorang perawat. Sementara Steve berbaring dan dirawat oleh Maureen. Reardon mencari bantuan untuk mengangkat Steve. Sementara Morse naik ke atas untuk mengecek kondisi Ellen. Ketika Morse sedang menuju tempat Ellen, seorang pria mendekati tempat Steve berbaring. Steve pun berkata kepada Maureen, Cepat pergi, itu pria yang melukai saya. Steve pun bangun dan mencoba melarikan diri. Maureen pun berlari dan berhasil menyusul Morse. Sementara Steve turun ke bawah, di mana banyak orang berkumpul untuk mulai mendaki. Jeritan kaget terdengar ketika mereka melihat Steve bersimbah darah. Steve dibawa ke rumah sakit dengan mobil sepasang suami istri. Lee dan anaknya menstop mobil yang lewat. Lalu, ketika Lee hendak pulang, sebuah mobil van berwarna merah hampir menabraknya. Dan pengemudinya adalah seorang pria. Lee merasa curiga, mungkin dialah si pembunuh berantai itu. Ia pun lantas memberitahu polisi melalui telepon. Banyak saksi kemudian memberikan masukan kepada polisi. Steve memberikan gambaran detail tentang si penyerang. Begitu juga Lee dan anaknya, Morse dan Maureen. Lalu polisi menyebarluaskan sketsa si pembunuh dan masuk telepon ke kantor polisi yang mengatakan, Halo, saya Roberta. Pria di sketsa ini adalah David. Ia pernah hendak memperkosa anak saya. Dialah pria yang masuk ke penjara pada tahun 1960 di San Francisco karena melakukan penganiayaan. Dan David ternyata bekas narapidana yang dipenjara pada tahun 1960 dan dibebaskan pada tahun 1969. Ia masuk penjara karena melakukan penganiayaan dan pemerkosaan. Dari catatan pembebasannya diketahui adanya catatan tambahan saat ia menjalani masa percobaan menuju pembebasan. Ia tak boleh berada di dekat-dekat dengan seorang wanita atas dasar konsultasi psikolog di selama tahanan. David mengaku ia mempunyai keinginan besar dalam melakukan hubungan badan. Namun, ia juga membenci wanita karena menurut dirinya, wanita itu sama dengan ibunya yang amat mendominasi dirinya. David lalu ditangkap ketika sedang menuju tempat kerjanya. Sementara, barang bukti lainnya pun ditemukan di rumahnya, yang juga tempat tinggal kedua orang tuanya. Dari penelusuran alibi, diketahui ia memang berada di sekitar tempat-tempat terjadinya pembunuhan itu. Selain itu, pada saat Eda Ken ditembak, tetangganya melapor bahwa senjata kaliber 44-nya hilang. Sementara
senjata kaliber 22 dan 38 ditemukan di mobil van merahnya yang hampir menabrak Lee. Berikut akhir kisah cerita. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya dari cerita tersebut. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Saya Haris, see you next time.